Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Match Image. Di sini kami ingin mengerjakan tugas yaitu mewawancarai kakak tingkat dengan tema manajerial waktu. Untuk teteh yang akan kami wawancara, boleh memperkenalkan diri dulu teh. Oke, baik, izin memperkenalkan dirinya. Nama aku Rosda Maulida. Aku dari kelas 3A. Gak usah nyebutin kali ya? Gak usah. Ya udah. Ya cukup. Kalau di panitia ini sebagai apa teteh? Kalau aku di panitia sebagai P3K dan Satgas, stafnya. Baik, karena Teteh sudah memperkenalkan diri, mungkin dari kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Teteh. Boleh. Bisa dari ketua terlebih dahulu. Perkenalkan, Pak Ketua. nama saya Farhan Agustian. Di sini saya sebagai ketua. Saya dari kelas D. Perkenalkan, saya Ajrita sebagai wakil ketua dari kelas 1D. Aku sebagai anggota, nama aku Anissa Eka Sunaria dari kelas 1A. Perkenalkan teteh, nama aku Holly, tapi bisa dipanggil Oi juga. Aku dari kelas 1D di sini sebagai anggota. Ya, perkenalkan Teteh, nama aku Wardatul Afiah, biasa dipanggil Warda, aku dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Bojianida Mahmuda, biasa dipanggil Nida dari kelas 1D. Perkenalkan, nama saya Najwa Fitriani dari kelas 1A, biasa dipanggil Mawa. Perkenalkan, nama saya Anggi Harnum dari kelas 1C, di sini sebagai anggota. Perkenalkan Teteh, nama saya Semili Rinas Khairani, biasa dipanggil Inas, dari kelas 1D. Perkenalkan teh, nama aku Lutfia dari kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, biasa dipanggil Inun dari kelas 1A. Perkenalkan Teteh, nama saya Esyuriani dari kelas 1D. Udah kenal. Lagi. Nama aku Kaila Azzagira dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Nadia Wijayani dari kelas 1D. Oke, salam kenal semuanya. Ya, salam kenal juga Teh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Teh Rosda yang sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Mungkin langsung aja kali ya ke pertanyaan. Iya. Siapa dulu yang mau nanya? Boleh, silakan. Aku dulu kali ya Teh. Oke, aku mau tanya Teh, apa sih yang Teteh lakukan agar tetap teratur gitu dalam menyelesaikan tugas kuliah, tugas-tugas organisasi gitu? Kalau untuk keteraturan waktu, tentunya saya pertama-tama akan memilah dan memilih dulu ya. Dari waktu yang sudah hampir mencapai deadline sama yang jauh dari deadline biar semuanya tercapai. Jadi yang masih jauh dari deadline dibiarin dulu gitu ya. Nah kalau udah dekat dari deadline dicepet-cepet nih, diburu-buru mana yang paling mendekati gitu. Nah itu yang dikerjain pertama gitu. Gitu ya. Sebelum pertanyaan selanjutnya, Kayla mau tanya dulu, Teteh masuk itu nggak ikut organisasi yang lain? Oke. Selain Hima. Kalau organisasi aku kurang aktif. Bukan kurang aktif, emang nggak mengikuti organisasi kayak gitu. Berarti lebih ke kepanitiaan aja gitu Ya, ya. kepanitiaan juga itu semaunya gitu. Kalau aku mau aku ikut kepanitiaan, kalau aku gak mau ya udah gak usah gitu. Gitu. Alasannya kenapa tuh nggak ikut organisasi tapi malah lebih milih ke Kepanitiaan. gitu? Alasan aku gak ikut organisasi sih kayak gini. Kayak organisasi itu menyita banyak waktu gitu ya yang aku miliki. Biasanya kan aku kurang bisa memanajemen waktu gitu ya, mendingan dipakai buat ini daripada ikut organisasi gitu. Banyak sibuknya kalau aku, banyak sibuknya, jadi ngapain sibuk nanti bolak-balik jauh banget, jadi aku gak ikutan organisasi. Nah kalau lebih milih kepanitiaan, kayaknya kan panitia ini nggak terus menerus ya waktunya, jangkanya itu bentar-bentar. Jadi aku ikut kepanitiaan, terus aku mikirnya wah kepanitiaan ini
kayaknya seru banget ya, apalagi ketemu sama banyak orang, dari organisasi ini terus maupun dari masyarakat di luaran sana gitu. Berarti kesibukan teteh hari-hari ini gitu ngapain aja biasanya? Kalau kesibukan aku sekarang paling jadi panitia Mabim tuh. Terus ngerjain tugas-tugas ya, tugas kuliah pasti kalian banyak dong tugas. Nah, Iya, ngerjain betul. banyak banget ya. Sama, Teh. Pusing. Terus kesibukan lainnya paling di rumah kayak beres-beres kayak gitu ya, kayak ngerjain sesuatu. Terus kayak ngerjain yang di sekolah itu kayak semacam aksi nyata kayak gitu. Udah paling itu doang sibuknya. Cara teteh memanagenya tuh kayak dari mulai tugas sekolah, terus tugas rumah, jadi panitia Mabim, terus juga kan teteh di sekolah juga kan ngajar juga. Iya. Kayak maksudnya itu kan itu juga kegiatannya banyak banget Iya. gitu. Kalau kayak pikir-pikir gitu, sama teteh manajernya tuh gimana gitu? Aku ngambil yang paling penting dulu lah. Terus misalnya teh hari ini teh gak ada kegiatan, tapi hari besok teh ada kegiatan jadi panitia misalnya teh ya. Nah kita tuh kan harus menyiapkan dulu ya sebelum-belumnya. Nah pasti dari itu teh aku pasti lebih mengutamakan menjadi panitia Mabim dulu. Habis itu dilanjut ke tugas kuliah. Lihat-lihat dulu tugas mana yang mau mencapai deadline, aku kerjain itu. Terus kalau ada waktu luang, beres-beres mah itu mah pasti di sela-sela kesibukan juga pasti dikerjain. Nah kalau tugas di sekolah itu kayak bikin aksi nyata, punya ini misalnya teh nungguin yang lain, yang tadi kelar, nungguin yang tadi selesai dari tugas dari kepanitiaan sama tugas dari perkuliahan kelar, nih udah ada waktu kosong. Nah itu dipakai buat ngerjain aksi nyata kayak gitu dari sekolah. Udah jadi semuanya selesai. Tapi menurut teteh tuh manajerial waktu itu sangat penting ya teh? Penting dong. Biar kayak gitu. Teteh itu dari sini atau ngekos teh? Kalau aku dari Purwakarta tapi nggak ngekos. Jadi pulang pergi gitu, iya. Berarti teteh lebih mengupgrade dirinya di luar kampus ya? Iya betul. Luar kampus. Boleh silakan yang lain. Kalau itu pertanyaan kedua, berarti kan kalau misalkan dilihat dari tadi kegiatan teteh tuh banyak gitu ya teh. Nah aku mau tanya, apa yang teteh lakuin agar waktu istirahat teteh tuh tercukupi gitu? Oh, gini. Jadi kalau semisal kalian aku lah ya ngerjain tugas, udah mumet banget nih, udah capek, udah gak tahu lagi mau nulis apa. Pakai tuh waktu buat istirahat. Terus kalau ada waktu luang, kalian udah ngerjain seluruh tugas nih, udah gak ada tugas lagi yang perlu dipikirin. Kan biasanya main HP ya. Nah, itu tuh mendingan dipakai buat istirahat buat tidur kayak gitu, buat me time kayak gitu aja. Itu dari aku. Berarti kalau teteh udah ngerasa capek gitu sama tugas, lebih baik stop gitu ya? Iya, lebih baik daripada diporsir terus. Iya betul, lebih baik stop, pakai tidur, istirahat. Nanti lanjut lagi. Iya, nanti lanjut lagi kalau niat. Harus niat dong. Gak maksimal gitu. Iya, daripada hasilnya gak maksimal terus acak-acakan gitu gak nyambung kan. Dengan diem dulu. Siang gitu. Ya, terus tadi kan teteh bilang ya manajer waktu itu sangat penting ya. Nah alasannya kenapa teh gitu kalau menurut teteh? Oke, kalau alasannya dari aku manajerial waktu itu sangat penting. Kalau gak memanage waktu misalnya ya, membuang-buang waktu yang kosong gitu ya, gak dipakai buat nugas, itu pasti bakal ripuh, tau gak ripuh? Bakal ripuh, riweh, rusuh tar teh. Kalau misalnya kalian mendekati deadline banget buat ngerjain tugas, nanti teh kan bakal tergesa-gesa, terus gak enak hati banget, terus gak tahu harus ngapain, pengen nangis aja. Ya kan? Nah gitu aja. Pokoknya penting banget manajer waktu itu buat mencukupi kebutuhan kita gitu.
menurut Teteh kalau misalnya kita nggak bisa manajemen waktu itu gimana Teh? Dampaknya apa? Dampaknya pasti keganggu juga sih kitanya, kayak tadi juga gak enak hati kalau gak bisa manage waktu teh. Terus teh bakal gak fokus kan kalau gak bisa manage waktu dengan baik. Terus bakal banyak ketertinggalan kayak gitu kalau bisa misalkan nih kalian ikut ini dalam waktu yang bersamaan, bentrok, gak bisa itu dong. Pasti kepikiran terus ya kan, pasti kepikiran terus gak tahu harus apa, harus kemana dulu. Nah kayak gitu. Dan kalau misalnya kan kita tuh belum bisa banget ya memanage waktu, harus belajar mulai dari sedikit-sedikit. Nah, katanya waktu belajar gitu, waktu belajar manage waktu tuh gimana gitu, kayak ada tipsnya apa gitu. trik Tips and trick. Ya kayak tadi aja loh, kayak yang kalau kalian ada tugas yang mepet banget itu kerjain, apalagi kalian lagi ngerjain ini ya, ada dari tugas kuliah, ada dari tugas punishment mabim juga. Nah kalian juga ada. oh iya tutorial juga ada kan. Kalian teh kerjain dari yang paling penting dulu, yang mana nih yang dekat sama deadline-nya. Gak mungkin dong kalian ngerjain yang jauh dari yang jauh hari gitu ya, pasti yang dekat-dekat dulu gitu aja. Pertama memilah dan memilih dulu kayak gitu ya, terus ngerjain yang dekat-dekat, terus lanjut ke yang lain, ke yang lebih jauh, atau mau istirahat dulu juga gitu. Yang penting masih jauh sama yang lain gitu. Kalau misalkan teh ada tugas, kalau kita kan kayak misalkan tugas dari kuliah terus tugas dari mabim juga gitu, itu tuh bentrok semua. Nah kalau menurut teteh saran yang tepat gitu biar Pingsan. bukannya nyari pingsan gitu ya, gimana gitu teh biar semuanya tuh kelar, cuma tapi tugasnya tuh bentrok semua gitu. Iya, antara tugas kuliah sama tugas mabim tuh ya. Kalian teh kan tugas mabim teh ada yang berkelompok gitu ya, terus ada yang individu. Nah terus pasti diwaktuin kan yang tugas itu, dikumpulinnya jam berapa, hari apa. Nah pertama mah kerjain yang itu dulu, yang dekat banget sama itunya. Terus lanjut ke tugas kelompoknya. Tugas kelompok kan kalau dikerjain bareng-bareng pasti cepat selesai juga ya, nggak mungkin nyita waktu yang lama kecuali dipakai buat ngobrol-ngobrol dulu. Kalau untuk tugas mah pasti langsung selesai, nggak banyak hulang-hulang gitu ya. Nah terus abis itu dilanjutin deh ke tugas kuliah. Tugas kuliah juga sama, pilih dulu mana nih yang udah sekiranya harus aku kerjain gitu. Terus tugas tutorial juga tugas tutorial ngapalin. Iya. Nah itu di waktu malam sih kalau aku biasanya di waktu malamnya, karena gak bakal hilang. Kalau siangnya suka hilang. Kalau time schedule teteh tuh kayak dari bangun tidur sampai malam gitu, gimana teh biar produktif gitu? Kalau time schedule aku dari bangun tidur sampai malam biar produktif gitu ya. Dari bangun tidur tuh langsung ditulisin bangun tidur, terus kan kalau mau ditulis dari buku itu pasti mau kelihatan bagusnya, mau kelihatan produktifnya. Kalian harus mengacu ke itunya aku bakal ngumpulin ini, dalamnya harus bagus nih, aku harus ini, jadi aku harus ngelakuin ini. Jadi pasti kalian teh beres-beres gitu, produktif kan. Terus ngelakuin ini gitu. Jadi harus kalian teh punya patokan gitu, patokannya kalian harus bikin time schedule yang bagus dan produktif. Teteh pernah nggak sih teh nggak konsisten dalam memanage waktu gitu loh? Pernah sih, aku pernah gak konsisten kayak gitu.
Terus Karena apa tuh teh? Mumet atau iya mumet banget, terus bawaannya pengen main HP terus kan ya. Godaan banget mau scroll TikTok. Iya. Meskipun udah aku patok belajar 45 menit sama scroll 15 menit, malah kebablasan. Ya kan? Kebablasan. Pertamanya sih enak gitu, kesananya kok kegoda gitu, kegodaan. Kayak gitu sih, jadi kurang konsistennya karena HP gitu. terus cara teteh kayak menangani itu kayak gimana tuh? Harus menanamkan dalam diri bahwa aku tuh harus bisa ini, harus mencapai ini. Nah, dari itu aku mulai sadar lah, aku tuh harus belajar, gak boleh terlalu banyak main HP gitu ya. Jadi dari sana aku mulai belajar bahwa ya belajar itu perlu daripada gak berguna, gak terlalu berguna kan kalau scroll gak jelas gitu. Habisin kuat. Habisin kuota. Otak nggak ada. Iya, otak malah pusing, sama aja bikin pusing. Misalkan ya teh, di saat-saat teteh lagi menjalankan kepanitiaan Mabim ini, teteh tuh ada keperluan lain gitu di luar. Nah, tapi keperluan ini dengan tugas teteh sebagai panitia Mabim tuh sama-sama krusial. Teteh lebih mementingkan yang mana? Nah, kalau aku mentingin dulu tugas Mabim ya, karena kan harus juga udah jadi kewajiban, jadi tanggung jawab juga. Kita tuh mau ikut itu tuh kan udah di dalam hati gitu, udah mau tanggung jawab, aku mau benar-benar ikut ini. Jadi kalau ditinggalin kan berarti kita juga sama aja buat ninggalin tanggung jawab ya. Jadi aku lebih mementingkan tugas Mabim dulu, baru hal yang di luar tadi. Udah. Mungkin yang lain bisa ada yang mau tanyain? Kata ini aku ada tambahan tapi agak melenceng, nggak apa-apa deh. Kita kan ini ya baru gitu maba gitu, sebagai mahasiswa di sini kan udah pasti banyak tugas, terus kita tuh kayak apa ya, tugas banyak, jadi ngerjain tugas kayak yang sekarang kuliah sama Mabim, kita teh sering ngerjain tugasnya sampai larut malam gitu, kadang mah gak tidur. Nah itu teh baik atau enggak sih teh? Sebenarnya kalau dibilang baik atau enggak ya enggak sih ya, karena mengganggu waktu istirahat. Kan nggak boleh juga ya, lebih kalau istirahat itu lebih dari jam 9 nggak boleh kan, itu mengganggu mental sama fisik sama kesehatan kita juga. Mata tuh bakal bengkak gitu ya, kesehatan juga bakal menurun, pasti sakit, gampang sakit gitu. Iya, kalau dilihat dari baik enggaknya nggak baik sih, tapi gimana lagi ya, kalau dituntut buat ngumpulin tugas di hari itu juga mau gak mau ya harus ngerjain gitu, walaupun gak baik kan. Berarti itu termasuk ke manajerial waktunya tidak baik juga ya, kita ngerjain tugasnya sampai larut malam juga. Tidak baik kalau sampai larut malam, tapi harus juga ya. Aku juga suka bingung. Misalnya kita saking banyaknya tugas, jadi ngerjain tugasnya tuh nggak sepenuh hati gitu loh, kayak yang ini yang nggak- penting beres. Iya, yang penting beres, nggak tahu itu benar Nggak tahu, nggak maksimal gitu ya nggak maksimal. Nah, itu juga itu kan jadi apa ya, mengganggu kemaksimalan tugas juga kan kalau banyak kayak gitu. Jadi ya itu mah mau gak mau ya, aku harus ngerjain ini. Nggak ada ya? Bentar. Kan sekarang kita udah mendekati waktu TS nih teh. Iya, betul. Terus sedangkan tugas kuliah itu banyak banget, terus tugas Mabim gitu, terus tugas tutorial. Jadi di situ kita tuh nggak ada waktu buat waktu belajar. Itu menurut teteh gimana ya cara menyesuaikan waktu antara semuanya? Cara menyesuaikan waktu ya, pertama-tama sih kalian harus nuntut dulu tugasnya ya, nuntut tugas dari ini sampai selesai. Terus buat belajarnya itu kalau kalian ada waktu kosong itu bisa dipakai buat belajar, atau kalau aku suka gunain waktu SKS sih. Tahu kan SKS? Tahu. Tapi emang ada Sistem orang semalam juga besoknya. yang lebih, menurut dia tuh lebih efektif kalau dia tuh SKS gitu. Iya, karena nggak itu kan, jadi di waktu itu juga nggak bakal lupa, nggak bakal
hilang ke bawah mandi gitulah. nggak ke distract gitu. Fun fact juga, ada orang yang memaksimalkan waktunya di kelas gitu, jadi nanti dia di rumah atau di kosan dia nggak belajar lagi. Iya, suka banyak yang gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi supaya dia punya waktu istirahat. Heeh. Jadi Jadi dimaksimalin iya di pikirannya kelas. tuh beda-beda lah. Ada yang harus belajar dari malam, ada juga yang sistem SKS itu. Tapi dari semua itu kalian harus poin utamanya tuh harus ngerjain tugas-tugas yang belum kelar dulu. Habis itu barulah belajar buat UTS. Terus pakai logika juga lah isinya. paling banyak digunain kan logika. Baik teh, mungkin cukup sekian aja wawancara dari kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat Teh Rosda atas sudah meluangkan waktunya gitu. Makasih banyak ya Teh. Jadi pelajaran juga buat Iya. manage time. Iya, time management kita. Maaf ya kalau jawabannya kurang. Sekian deh, nggak apa-apa Teh. Makasih banyak Teh udah membantu teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Teh. Makasih juga.